Apakah suara saya cukup baik begitu? Sudah Pak, sudah kedengeran. Iya. Terima kasih sekali lagi moderator luar biasa mengantar diskusi dengan sangat baik, apalagi tadi dia dahului dengan yang saya hormati Pak Herman sebagai narasumber dan juga Pak Amin Sunaryadi. Ini dua-dua yang sangat berkompeten. Pak Herman telah memaparkan sebetulnya angka-angka semua sudah dipaparkan Pak Herman dengan berbagai perspektif yang ada. Jadi itu benar sekali. Kita ini per kapita ini masih sangat rendah. Compare di ASEAN saja kita termasuk serendah, kita hanya lebih tinggi dari Timur-Timur, kita lebih tinggi sedikit dari Kamboja, kita udah di bawah Vietnam tadi yang per kapita kurang lebih 1.400 kWh per kapita. Bayangkan itulah kondisi kita hari ini. Dan juga yang saya hormati banyak sekali nih kalau peserta yang saya lihat ini ada juga Pak Bob dari Torkon dan yang lain-lain. Terima kasih ya dari Tonyus ya yang kegiatan ini. Jadi saya akan mengulas beberapa hal saja karena saya ada sedikit catatan-catatan yang kurang lebih sama data dan angka sebagaimana dipaparkan Prof. Herman tadi. Jadi kita bukan terkejut tetapi kita sekali mendengar statement di Baku, Azerbaijan Terputus dari Bapak Sugeng. hasil Sinyal Pak Sugeng, mohon. Suara Bapak belum kedengeran Pak. apa masih cukup bagus? Ya, Maaf, oke Pak, sudah kedengeran udah Pak. ya. Ya, Ya, jadi begitu. sinyalnya. Itu menggembirakan dari satu sisi, tetapi pertanyaan besarnya adalah bahwa sinyalemen atau komitmen atau kebijakan itu bisa dilaksanakan atau tidak sebagaimana tema hari ini, swasembada energi, harapan atau khayalan. Saya kira memang memerlukan diskusi yang panjang dan memerlukan kebijakan-kebijakan yang untuk merealisasi itu. Kenapa demikian? Karena itu tidak mudah. Bayangkan bauran energi kita saja baru mencapai 14% di kelistrikan, di mana kita memang ada sebuah dilema di mana tahun 2015 di saat kita memprediksi kebutuhan listrik akan naik kurang lebih 1,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi yang waktu itu diprediksi rata-rata 7%, karena itu juga targetnya Pak Jokowi waktu itu, maka dibangunlah atau diproyeksikan 35 gigawatt di tahun 2015 dan itu 99%-nya adalah PLTU batubara, boleh dikata demikian. Nah, dalam tahun yang sama ini kan ada sebuah dilema. Kita menandatangani Paris Agreement yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, di mana kita telah ada komitmen, ada namanya National Determined Contribution untuk menurunkan emisi dari apa yang kita luncurkan, karena kita mengakui bahwa bumi terus-menerus naik suhunya, kita semuanya akan mencegah jangan sampai mencapai di atas 1,5 derajat atau mendekati 2 derajat ketika net zero emission ditetapkan yakni tahun 2050. Maka kita sebagai negara yang menandatangani Paris Agreement juga berkewajiban menurunkan emisi. Ya, kita tahu bahwa emisi diluncurkan sebagian besar adalah dari energi fosil, karena energi baik itu untuk transportasi, industri dan juga rumah tangga termasuk besar di situ dalam proporsi emisi yang meluncur. Di samping ada juga land use dan kehutanan dan sebagainya. Nah, disinilah ada sebuah tantangan. Kebetulan juga ada COVID mulai tahun 2020
Dan itulah sehingga bauran energi kita baru mencapai 14% dari target 23% di tahun 2025. Jadi hampir muskil untuk tercapai karena ini hanya tinggal 1 tahun. Itulah berkaca dari itu dan tantangan-tantangan di bidang energi dunia juga ada terjadi pergeseran-pergeseran baru, baik sumber-sumber atau resource energi itu sendiri maupun juga energi yang kita pakai. Nah, dulu bahwa di saat-saat hari-hari ini, musim-musim September, Oktober, November, Desember, di saat Eropa Barat, Amerika Utara, Amerika mulai musim dingin, biasanya crude naik pesat. Kenapa hari ini relatif stabil? Kenapa? Karena ternyata terjadi perubahan apa yang disebutkan dengan heartland, jantung hati minyak itu ternyata sekarang tidak lagi di Timur Tengah seperti yang dulu, sehingga OPEC plus, yakni Timur Tengah plus Rusia, itu sangat mempengaruhi harga crude. Tapi hari ini justru, nih mohon maaf nih, data-data ini saya kira penting nggak penting. Tadi udah diulas semuanya sama Pak Herman, jadi nggak perlu semuanya sama, datanya persis tadi. Nah, sekarang justru Amerika lah yang menjadi produsen minyak terbesar dunia. Hari ini Amerika memproduksi sehari rata-rata 22,4 juta barrel. Nah, luar biasa. Kenapa? Karena teknologi apa yang disebut dengan unconventional drilling dengan shale and oil gas ya. Ada shale gas, ada oil shale. Ya, istilahnya dengan pengeboran vertikal kedalaman tertentu, lantas ke pengeboran horizontal, lantas di cracking, maka disitulah luar biasa. Tadi disampaikan oleh Prof. Herman bahwa dulu kebijakan Amerika di mana habisi dulu minyak dunia lain, di dalam negerinya disimpan. Nah, hari-hari ini mulai produksi oleh Amerika dengan teknologi shale gas dan juga shale oil. Jadi produksi gasnya juga luar biasa besar, sehingga harga dunia masih terkendali. Hari-hari ini malah masih di bawah ICP atau Indonesia Crude Price, kita tetapkan di APBN $82 per barrel. Hari ini rata-ratanya ICP kurang lebih di 74 sampai 75, karena WTI atau WTI itu kurang lebih harganya 6869, sementara Brent pasti di harga di 73, 74 dan sebagainya sekitar itu. Nah, inilah sehingga sumber-sumber energi pun sekarang mulai bergeser, khususnya yang menjadi ketergantungan kita, terutama tadi disampaikan kita ini masih belum sebagaimana disampaikan Pak Herman. Betul, produksi minyak kita kurang lebih rata-rata bahkan per data tahun 2024 ini hanya 590.000 barrel per hari saja. Nah, bayangkan dengan konsumsi yang terus naik di minyak sampai 1,61 atau 110.000 barrel per hari, sehingga kita impor kurang lebih 1 barrel per hari berupa produk maupun berupa crude. Nah, produk karena juga kita crude kita impornya cukup besar juga. Kenapa? Meskipun kita misalnya karena ada produk dalam negeri yang tidak bisa, atau kalau dimasak di kita jauh lebih mahal, malah lebih baik diekspor. Misalnya sebagian blok cepu itu adalah blok cepu Banyu Urip yang memproduksi minyak adalah juga diekspor sebagian, karena jauh lebih mahal kalau diekspor harganya. Nah, itulah dilema kita. Nah, kembali dilema kita adalah bahwa di saat kita terus-menerus sebagai bangsa, ada namanya dari sisi demand side harus kita naikkan, di sisi lain kita menghadapi bahwa energi yang tersedia harus renewable energy atau bersih. Betul, sampaikan Pak Herman, transisi energi nampaknya harus dengan gas. Kenapa demikian? Gas meskipun tidak terbaharui, kita cukup besar. Cadangan kita kurang lebih sekarang itu 38 triliun kubik feet yang proven, yang bisa di upstream segera, tapi yang dalam proses yang lain, misalnya dengan naiknya Masela, naiknya apalagi kalau nanti juga sudah naik upstream misalnya di Mubadala yang di Andaman sana, itu besar sekali, sehingga total kurang lebih sampai 65 TCF proven one-nya di gas. Tetapi pemanfaatan gas itulah hanya kita
adalah infrastruktur dasarnya yang masih kurang, yakni berupa pipa transmisi maupun berupa pipa jaringan gas. Nah, sehingga kawasan-kawasan industri sekarang antara ayam dan telur, sehingga kalau untuk karena gas adalah bagian energi bersih dibutuhkan sekali, sehingga kebijakan di kami ketika Komisi 7 maka kita putuskan namanya Cirebon Semarang itu kan infrastruktur dasar. Ketika Reken gagal membangun infrastruktur gas maka diambil alih oleh negara, dibiayai oleh APBN. Memang itu perdebatan yang panjang, tetapi kita menganggap infrastruktur dasar nanti karena sekarang dengan sistem open access maka bisa nanti berupa tol fee bagaimana mengalihkan uang negara yang sudah dikeluarkan. Nah, inilah dilema kita sekali lagi. Kita ada tantangan kualitas hadir sekaligus. Kembali kepada komitmen pemerintah Pak Prabowo ini kita sambut dengan sangat sukaria. Harus kita akui, Indonesia sebenarnya terlambat berkeputusan banyak hal mengembangkan energi baru terbarukan. Tadi misalnya, kita tahun 2015 sudah memutuskan proyek 35.000 megawatt yang itu sekian kurang lebih sudah 23 kalau tidak salah 23 yang sudah commissioning, artinya sudah akhirnya ada yang beberapa sampai tingkatnya kurang lebih 27 giga. Nah, dalam keadaan demikian maka dalam mencapai bauran energi memang berat sekali, terbukti tidak tercapai, apalagi demand list jadi anjlok sehingga apa yang disebut dengan hukum linear antara pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik akan 1,5 kali lipat tidak tercapai kemarin. Nah, inilah problem kita. Kelistrikan kita total 91 gigawatt, baik yang dikelola oleh PLN atau dikelola oleh non-PLN, yakni WILUS atau wilayah usaha dan sebagainya. Sekali lagi, terlebih lagi, yang di Pulau Jatuh Jamali itu adalah sampai 72% adalah PLTU batubara. Nah, itulah yang jadi juga problem dalam konteks kita mencapai energi baru terbarukan. Itulah amanah pasal 33. Kami di Komisi 7 yang membela itu adalah mengeluarkan kebijakan dua hal, yakni DMO sekaligus DPO, Domestic Market Obligation sekaligus Domestic Price Obligation untuk yang adalah $70 per ton, ekuivalen GAR 7.000. Karena GAR yang dibakar PLN adalah GAR 4.200, 4.500, maka 4.500 rata-ratanya dibagi 7.000 kali 70, maka rata-rata batu bara yang dibeli oleh kebetulan PLN punya divisi energi primernya, yaitu itu ya kurang lebih hanya sekitar $51 saja. Sementara atau bahkan lebih rendah kadang-kadang. Sementara harga internasional dipastikan lebih dari itu. Sehingga listrik PLN karena 70 hampir ya 68%-nya adalah PLTU batubara, tetapi untuk Jamali kurang lebih 72%, maka ya murah sekali. Macet kembali macet, Pak Sugeng, suaranya. Pak Sugeng suaranya nggak ada sih, apa dia nge-lag? Atau solar atau bahan bakar dieselnya itu pakai bahan bakar solar ini kok jadi masuk lagi ya, bagus. Ya, masuk lagi Pak. Nah, iya, masuk lagi. agak putus-putus kok, agak. Sempat terputus tadi Maaf, tinggal ya ada Pak. kesempatan teknis ya. Nah, itulah dilema-dilema kita dalam mengembangkan energi baru, energi terbarukan. Di satu sisi memang murah. Kenapa? Karena Indonesia masih menganut dengan sistem kelistrikan yang monopolistik. Apa yang disebut dengan ya semua menyangkut
apalagi dengan keputusan MK beberapa waktu lalu yang tetap memperkokoh PLN sebagai the single buyer, the single seller satu-satunya. Karena kalau dari studi kita dan beberapa komparasi studi kemanapun, hampir dunia sudah tidak ada yang mau beli seperti di Indonesia. Hanya beberapa negara tertentu saja. IPP atau siapapun akan membangun energi baru terbarukan harus dijual dulu ke PLN. Syukur-syukur kalau PLN menerima konsep dengan fit-in tarif, ya, harga di mana di tempat itu dibangun harganya, maka bisa diterima. Tapi kalau berbasis pada harga rata-rata listrik PLN, ya pastinya karena tadi energi primernya disubsidi dengan DMO dan DPO sekaligus, maka menjadi murah. Maka hampir susah sekali masuk energi baru terbarukan, sehingga terbukti bauran energi yang mau tercapai 23% saja, hari ini di kelistrikan hanya 14% saja. Itu pun sebagian besar adalah pembangkit listrik tenaga air yang sudah dibangun sejak zaman Orde Baru. Ada Saguling, ada dan Cirata dan sebagainya yang besar-besar, yang praktis dalam 10 tahun terakhir tidak juga membangun PLTA cukup besar oleh pemerintah, oleh negara, oleh PLN, kecuali di Sulawesi, yakni Poso yang dibangun oleh Pak JK itu 515 megawatt, cukup besar, sehingga Sulawesi Selatan sekarang bauran energi terbarukannya besar menjadi 40% karena masuk 515 megawatt dari Poso, Danau Poso yang dibangun oleh Pak JK dan seterusnya. Tapi secara umum kita praktis tidak membangun kelistrikan yang baru. Maka ketika pemerintah ini melansir kebijakan yang sungguh mengejutkan dan itu juga membahagiakan sekaligus, kalau memang kita konsisten mau ke sana, yakni akan membangun 103 giga listrik baru, 75% adalah energi baru terbarukan, di mana dalam energi baru terbarukan ada 5,3 giga nuklir. Nah, coba apakah ini mungkin bisa direalisasi? Saya tetap optimis DPR dengan syarat. Satu, tentang berbagai hal menyangkut tentang harus dilaksanakan. Apa itu? Pertama, Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, di mana di situ muatan apa yang disebut dengan yang sering diributkan, yang sering dianggap akan meliberalisasi listrik, akan meliberalisasi PLN, padahal dunia sudah entah apa, Pertamina dengan tidak diliberalisasi, dengan tidak monopoli, malah masuk di 500 Fortune, ranking 134, pom bensin di luar Pertamina juga ada, di mana di hulu juga operator di luar Pertamina yang banyak, tetapi itulah. Tapi itu faktanya yang masih. Maka di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ada namanya konsep power wheeling, apa yang disebut dengan sewa jaringan saja sebetulnya. Nah, biarlah PLN karena ada PSO, Public Service Obligation, yakni melayani subsidi, dan subsidi itu ada di APBN. Artinya tetap saja tidak juga asal juga. Nah, itu menjadi perdebatan panjang. Bayangkan bangsa ini kadang-kadang, mohon maaf saya katakan Pak Amin, ada bapak-bapak yang lain, kita suka setinggi apa kalau bicara tentang misalnya apa? G20 Summit di Bali adalah temanya energy transition. Tapi undang-undang energi baru terbarukan aja nggak terbentuk gitu. Saya merasa bertanggung jawab karena saya ketua Komisi 7, tapi namanya membuat undang-undang adalah antara DPR dan pemerintah. Saya harus buka di forum ini. Yang tidak setuju, tidak segera seluruh tuntas justru dari pihak pemerintah. Kan kan aneh gitu loh. Kenapa demikian? Dari daftar isian masalah baru di ujung-ujung, padahal komitmen kita waktu itu mestinya sebelum Energy Summit, G20 Summit di Bali dengan tema energy transition, Indonesia mestinya sudah punya undang-undang energi baru terbarukan yang memberikan ekosistem atau kepastian hukum, kepastian usaha bagi energi baru, energi terbarukan. Sampai hari ini undang-undangnya belum ada. Kedua, misalnya betul tadi sampaikan Pak Herman, karena ini memang Pak Herman juga yang peraturan pemerintah tahun 79 nomor 79 Pak yang lalu ya. Nah, sekarang ada namanya kebijakan energi
Dewan Energi Nasional. Dengan pergulatan luar biasa, saya pimpin langsung berkali-kali dalam bentuk RDP, atau juga serap aspirasi dan sebagainya untuk menyusun kebijakan energi nasional. Tetapi sudah tuntas, sudah diteken oleh DPR, tapi juga belum diteken oleh pemerintah. Ketiga adalah perlu namanya RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Sehingga tadi 103 giga dalam 15 tahun itu mestinya sudah masuk dalam RUPTL sehingga segeralah untuk dilelang. Sebab kalau tidak, ya itu wishful thinking saja. Kenapa tidak mungkin dilaksanakan? Nuklir misalnya. Saya kira di sini para ahli, termasuk Pak Herman tahu, pakai pilihan apa? SMR, Small Modular Reactor, yang itu kurang lebih 200 mega saja. Itu memang bisa di-develop kurang lebih 3-4 tahun saja. Tetapi nuklir tapak itu EPC-nya saja, engineering, procurement, dan construction-nya kurang lebih engineering-nya sudah siap. Persoalan yang lain sudah tuntas. Nah, itu saja masih memerlukan waktu 14 tahun. Sedangkan totalnya kurang lebih 14 tahun. Nah, itulah misalnya di nuklir. Energi baru terbarukan misalnya yang bisa di-develop misalnya 3-4 tahun itu adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Sehingga saya itu PLTB termasuk yang bagus karena capacity faktornya 42% dan sekarang musim panen istilahnya karena anginnya kencang, tidak angin-anginan, maka bisa berputar 24 jam. Nah, itu biayanya 160 juta dolar untuk 72 mega, sehingga memang 1 mega itu kurang lebih perlu 2 juta dolar. Itu ekuivalen itu. Maka kalau kita lihat 103 giga memerlukan kurang lebih luar biasa besar investasi, yakni 235 miliar US dollar. Nah, itu kurang lebih 3.600 sampai 3.690 triliunan dalam 15 tahun. Bagaimana menciptakan ekosistem untuk investasi di kelistrikan dengan investasi setiap tahun kurang lebih hampir 15 miliar dolar. Nah, inilah yang harus yang menjadi pekerjaan rumah kita. Kalau hal-hal yang basic saja belum diselesaikan. Nah, kenapa demikian? Energi baru terbarukan juga memerlukan aspek teknikal, saya kira, apa yang disebut dengan smart grid, dan ini sejak tahun 2021 di Komisi 7 sudah kita putuskan untuk segera dibangun. Kenapa demikian? Energi baru terbarukan kita tersebar di berbagai tempat. Yang besar misalnya satu kapasitas lokasi besar Membramo itu bisa dibangun 20 giga base load. Tapi kan di Membramo Papua bisa juga dibangun di Kaltara 15 giga, tapi di Kaltara maka Izin Pak Sugeng, mungkin 1 menit lagi ya Pak, waktunya Pak. Itulah problem-problem kita hadapi. Maka kalau mau direalisasi apa yang disampaikan oleh pemerintahan Pak Prabowo membangun 100 giga, segeralah mulai syarat-syarat dasar untuk bisa mencapai itu. Sebab kalau tidak itu ya mohon maaf. Sekali lagi sebagaimana tema hari ini, apakah ini hayalan atau kenyataan, itu saya kira kok menjadi diskusi panjang nanti. Saya tetap optimis bisa dilaksanakan asal semua pihak fokus ke sana. Kalau tidak, sebagaimana juga bauran energi saja tidak tercapai. Dan betul kita sepakat bahwa kita ini namanya bauran energi sebagaimana disampaikan Pak Herman. Tidak mungkin menganak emaskan atau menafikan satu dengan yang lain. Yang penting adalah emisinya yang kita tekan. Fosil tetap akan kita pakai karena itu merupakan darah daging kita dalam struktur ekonomi maupun apapun sangat berpengaruh. Harga di fosil sedikit berpengaruh saja akan juga berpengaruh terhadap ekonomi kita. Misalnya BBM misalnya dengan inflasi, dengan kemiskinan sangat berkaitan sehingga harga BBM. Saya kira itu sekaligus saya menggarisbawahi tantangan kuantitatif sekaligus kualitatif hadir bagi kita Indonesia yang akan terus maju, yang ketika net zero emission kita patok di tahun 2060 atau lebih cepat, kita membutuhkan kurang lebih 390 gigawatt
kurang lebih akan 4 kali lipat dari apa yang hari ini. Nah, inilah yang mau kita penuhin seperti tekad pemerintahan Pak Prabowo yang disampaikan berkali-kali oleh Pak Hasyim akan segera membangun 100 giga listrik baru, di mana 75 giganya adalah renewable energy, 20 giganya adalah dari gas, 5 giganya adalah PLN. Mari kita kawal bersama, karena ini dilaksanakan dalam 15 tahun katanya, sampai tahun 2040. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa besar, memerlukan effort semua pihak, kalau tidak, ya wishful thinking saja. Terima kasih, kembali ke moderator. Mungkin saya tidak terstruktur dengan baik, sebagaimana karena sudah disampaikan semuanya oleh Pak Herman tadi secara runtut, sudah selesai semua. Terima kasih, moderator, kembali ke moderator.